Halo pemirsa, tetap mengawal kasus Subang, jangan sampai kendor, sekalipun sebenarnya semangat saya sudah kendor. Habis apa ya, muter-muter di situ saja, tidak ada keberanian dari pihak kepolisian untuk mengungkapkan siapa pelakunya. Satu saja dulu yang memiliki dua alat bukti yang kuat ditetapkan sebagai tersangka, kemudian biarlah orang ini berkicau sehingga kita tahu siapa dalangnya, otaknya, yang mengetahui, yang membantu, dan lain sebagainya. Dalam prediksi saya, kasus ini ada kaitannya dengan komunitas, jadi pelakunya bisa banyak, lebih dari 3 orang bisa. Karena yang namanya komunitas kan perkumpulan, tidak 1, 2, 3 orang, bisa lebih. Dan perkumpulan ini memiliki tujuan hidup yang sama, tujuan dalam menggapai apa yang diharapkan dalam kasus ini, misalnya ingin mendapatkan uang yang jeblok dan lain sebagainya. Dan yang ingin saya prediksi di sini adalah kasus ini kan sudah mendekati titik terang ya, sekalipun masih belum terang benderang, tapi dari kabar-kabar yang kita lihat di media sosial sudah mendekati ke arah-arah penetapan. Konon kabarnya seperti itu dari YouTuber Subang. Dari kasus Subang ini, pemberitaan yang lagi ramai adalah tentang si Polos Lugu. Konon kabarnya ada yang bilang sudah diamankan, ada yang bilang masih di rumah, ada yang bilang begini begitu. Saya ingin melihat kondisinya saat ini. Bagaimanakah kondisi dari si Polos Lugu ini ya? Saya pakai kartu ini dulu. Kondisi si Polos Lugu ini seperti apa kondisinya saat ini? Si Polos Lugu, apa kondisimu saat ini? Kepikiran dia. Innocent-nya keluar. Innocent. Polos lugu, seperti sifat dari anak-anak. Polos lugu. Ada penemuan-penemuan terkait dari dia. Vulnerability, tapi penemuan-penemuan itu ternyata rapuh. Kenapa rapuh ya? Karena banyak kebohongan tentunya. Ada vulnerability, kerapuhan ya. Kemudian sebentar, ada kartu apa lagi kah untuk si Polos Lugu ini? Ada simbol completion, full moon. Moon itu rahasia yang sudah ditutupi oleh dia. Dan ini merupakan completion, permasalahan yang komplit, penamatan sebuah masalah ini ada di si Polos Lugu ini. Saksi mahkota, saksi kunci, saksi pembuka ini ya si Polos Lugu ini. Karena ketika Polos Lugu ini berbicara, tamatlah kasus ini. Sebenarnya seperti itu kalau dari prediksi ini. Kemudian, tapi sayangnya di sini ada sebuah perjanjian si Polos Lugu ini dengan siapa? Ada simbol promise. Promise, sebuah perjanjian, sebuah kesepakatan. Yang masih ditutupi. Oh, jadi seperti itu teman-teman. Jadi di sini ada kartu Polos Lugu, Innocent. Di Innocent ini kalau digali terus akan ada penemuan-penemuan, atau dari Innocent ini ada banyak penemuan awalnya, tapi kemudian ternyata penemuan itu adalah kerapuhan, vulnerability. Karena apa? Karena dia nggak jujur ketika didalami. Oh, ternyata buntu, nggak sinkron dengan kasusnya dan lain sebagainya. Padahal sesungguhnya kunci dari pengungkapan masalah ini adalah di dia. Andai kata dia mau jujur dari awal, masalah ini cepat terungkap. Tapi karena dia nggak jujur, pada akhirnya masalah ini hingga sampai 2 tahun lebih. Sayangnya si Polos Lugu ini mendapat dukungan yang luar biasa kala itu, baik dari netizen maupun dari YouTuber Subang di awal-awal kasus ini. Pasti kalian tahu sendiri bagaimana pengawalan mereka terhadap si Polos Lugu ini.
Dan disinilah masalah ini juga hingga berlarut-larut sampai 2 tahun lebih. Karena apa? Karena si polos lugu ini nggak jujur, sebab di sini ada semacam kesepakatan, ada promise kesepakatan, kemudian ada nyumun kesepakatan baru. Setiap ada masalah yang akan dibuka, muncul kesepakatan baru, muncul ide-ide baru untuk mengaburkan kasus ini. Dan di sini ada simbol sebuah pulau yang di tengah laut, yang artinya kesendirian, dimana pada akhirnya dia nanti juga menghadapi hidup yang sunyi sepi di sebuah tempat tentunya. Dari si polos lugu ini, menurut keterangan dari Pak Yosep saat Yoris bergabung dengan timnya Pak Yosep, diketahui bahwa si polos lugu ini yang menyebut melihat Ibu Mimin dan Pak Yosep. Bahkan saya juga pernah mendapatkan info dari si polos lugu ini, selain menyebutkan Pak Yosep dan Bu Mimin, dia juga menyebutkan salah satu anak Bu Mimin di malam itu. Jadi Pak Yosep, Bu Mimin, dan salah satu anak Bu Mimin. Ada 3 orang. Nah, kebetulan tamu yang datang di malam itu 3 orang. Tentunya setelah diselidiki terkait pengakuan si polos lugu ini, ternyata sampai saat ini baik Pak Yosep, Bu Mimin, dan anaknya Ibu Mimin masih saja belum ditetapkan. Mungkin bukti-buktinya tidak sinkron dengan apa yang dikatakan si polos lugu ini. Makanya di sini ada simbol vulnerability, kerapuhan. Kenapa dia bisa mudah berbohong seperti itu? Suatu hari saya pernah berdiskusi dengan seseorang, ya, di mana ada 3 tamu di TKP malam itu. Maksudnya ada 3 tamu, 2 laki-laki, 1 perempuan. Apakah si polos lugu ini mengenal orang ini, misalnya ya A, B, dan dia sendiri? Untuk mengelabui penyelidikan, dia mengubah nama dari A, B ini menjadi Pak Yosep, Bu Mimin, dan anak Bu Mimin. Ada kemungkinan seperti itu. Kenapa saya bilang ada kemungkinan? Karena si polos lugu ini berbohongnya kok bisa sangat mengalir begitu saja. Kita aja kadang bohong tuh mikir berhari-hari ya. Tapi kalau si polos lugu ini mengalir begitu saja hingga kata-katanya dipercaya banyak orang, diyakini banyak orang. Makanya sampai dia dipuji-puji, dibelani dan lain sebagainya, sampai netizen per netizen sampai saling berantem karena mendukung ini, mendukung itu, kala itu. Selanjutnya ingin saya prediksi, apakah untuk saat ini si polos lugu sudah menceritakan semuanya dengan jujur? Ini penting, jangan-jangan nanti ada sesuatu yang disembunyikan, kan ya gimana? Apakah si polos lugu ini sudah menceritakan semuanya dengan jujur? Ada simbol emergensi, keadaan darurat. Dia bercerita karena terdesak. Andai kata nggak terdesak, dia nggak akan bercerita. Karena sudah emergensi, sudah keadaan darurat, makanya dia mau cerita. Andai kata nggak keadaan darurat, ya bablas dia bohongnya. Makanya kalau ada yang bilang jadikan dia justice kolaborator, udah terlambat. Karena sudah mempermainkan institusi kepolisian dengan kebohongan-kebohongan itu ya. Di 2 kartu lagi, apakah dia sudah jujur semuanya? Sinergi, ada banyak kejujuran yang sudah disampaikan di sini. Terhadap kejadian malam itu ada simbol tsunami, wake up call, sesuatu yang terbangunkan. Jadi kalau dari 3 kartu ini, si polos lugu sudah menceritakan apa yang terjadi karena kondisinya terdesak. Ibaratnya maju mundur kena, ibaratnya sudah dikunci segala arah, makanya dia mau cerita dan dia berusaha menceritakan dengan jujur. Dia sudah menceritakan kejadian malam itu. Nah, kejadian malam itu akan saya prediksi di sini
Apakah dia kejadian malam itu terhubung dengan blank? Apakah kejadian malam itu terhubung dengan blank? Volatility gunung meletus, sesuatu rahasia yang disimpan lama pada akhirnya meledak duar. Itu rahasia yang disimpan lama pada akhirnya meledak duar. Polos lugu ini banyak sekali kejanggalan dari awal saya mengawal kasus ini. Yang pertama, putung rokok di TKP. Yang kedua, ada digigit anjing. Yang ketiga, konon kabarnya di bajunya juga ada bercak darah kemudian dicuci. Tapi ini saya nggak tahu bener nggaknya. Terus yang keempat, dia sudah mengatakan melihat Pak Yosep, Bu Mimin, dan salah satu anak Bu Mimin di TKP malam itu, tapi BAP-nya tidak ditandatangani. Yang lainnya, keempat, kelima ya, yang kelima, dia selalu berganti-ganti pernyataannya. Harusnya orang-orang yang sudah berkomunikasi lebih instan dengan polos lugu ini harusnya bisa menggali itu lebih jauh lagi. Karena secara kasat mata, ya, secara pemberitaan dan lain sebagainya, si polos lugu ini sudah memiliki banyak sekali kejanggalan. Sayangnya, kenapa kasus ini sampai 2 tahun lebih belum terungkap? Iya, itu yang membuat kita menjadi kesal dan kecewa.